I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas etika profesi dengan tema data sabotage and extortion. Namun sebelumnya izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya dengan Jasmine Selsa Fitri dengan NIM 122000806. Saya Waryono dengan NIM 122001024. Ya, langsung saja ke materinya. Pertama ada etika adalah aturan tentang sikap atau perilaku di sekitar lingkungan kita, termasuk kesantunan dalam tingkah laku atau berbahasa, dan gambaran dengan baik buruknya sikap dan perilaku seseorang dalam dirinya yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan akan teknologi jaringan informasi seiringan berjalannya waktu semakin cepat berkembang. Di atas dan di luar penyediaan informasi melalui internet juga menjadi aktivitas komunitas komersial. Dengan seiringan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, seringkali menyebabkan kejahatan yang bisa kita sebut dengan cybercrime. Nah, jadi di sini ada beberapa kasus cybercrime di Indonesia antara lain seperti pencurian kartu kredit dan hacking. Selain itu juga ada website yang mencegat transmisi data orang lain seperti email dan memanipulasi data dengan menyiapkan perintah yang tidak diminta dalam program komputer. Nah, di sini dapat disimpulkan rumusan masalah yang dimiliki yaitu apa itu cybercrime dan apa yang dimaksud cyberlaw, apa maksud dari cyber sabotage extortion, apa saja motif penyebab serta cara menanggulangi kejahatan cybercrime atau cyber sabotage and extortion. Kemudian sebutkan kasus kejahatan cyber sabotage and extortion. Adapun tujuan dari materi ini sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui tentang cybercrime, cyber law, dan cyber sabotage and extortion, untuk mengetahui manfaat etika dalam berprofesi di dunia teknologi serta menjalankannya. Nah, di sini ada pengertian cybercrime. Cybercrime adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Nah, di sini ada cybercrime memiliki karakteristik seperti yang pertama, perbuatan yang dilakukan secara ilegal tanpa hak atau tidak etis. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang tergabung dalam internet. Yang ketiga, pelakunya adalah orang yang menguasai pengguna internet. Dan keempat, perbuatan tersebut sering dilakukan secara transaksional atau melintas batas negara. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan, subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Kemudian cyber sabotage and extortion merupakan kejahatan yang paling mengenaskan. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang berhubungan dengan internet. Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu virus seperti logic bomb, virus, dan virus phone. Next.
Nah, adapun undang-undang tentang cyber sabotage and extortion sebagai berikut. Yang pertama, pasal 33 yang menentukan setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kedua, pasal 27 ayat 4 tentang pemerasan atau pengancaman yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mengirimkan, menyediakan informasi elektronik, dokumen elektronik yang mengandung muatan yang menyesatkan atau mengancam. Ya, selanjutnya di bab 3 ini ada pembahasan tentang motif kejahatan. Motif kejahatan itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama motif intelektual, yaitu adalah kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual. Yang kedua, motif ekonomi, politik, dan kriminal. Kejahatan ini yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Karena memiliki tujuan yang berdampak besar, kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sekelompokan orang. Selanjutnya ada faktor penyebab munculnya cybercrime. Yang pertama ada faktor teknis. Ada teknologi internet akan menghasilkan batas wilayah negara yang menjadi sempit dan dekat. Saling terhubung jaringan satu dengan yang lain, memudahkan pelaku melakukan aksi kejahatannya. Yang kedua ada faktor sosial ekonomi, di mana keamanan jaringan merupakan isu global yang bermuncul bersamaan dengan internet. Cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya. Selanjutnya ada penyebab kejahatan. Yang pertama itu ada kelalaian pengguna komputer, lemahnya keamanan sistem jaringan, masyarakat dan aparat yang kurang perhatian akan kejahatan dunia maya, pelaku yang cerdas dengan pengetahuan teknologi yang sudah canggih, dan yang terakhir, sedikit resikonya keamanan dan tidak memerlukan peralatan canggih yang rentan akan kejahatan dunia maya. Selanjutnya ada penanggulangan tentang kejahatan. Pada kasus virus worm, yang pertama pasang firewall. Kedua, adanya dukungan dari lembaga khusus. Yang ketiga, melakukan update virus secara berkala. Yang keempat, menggunakan kriptografi. Dan terakhir, perlunya cyber cloud. Selanjutnya, pada kasus logic bomb, itu ada modernisasi hukum pidana sosial beserta hukum acaranya. Yang kedua, peningkatan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional dengan standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai bahayanya cyber sabotage. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar negara di bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran cyber sabotage. Selanjutnya ada contoh kasus. Yang pertama, penyebaran virus worm. Worm Randex menyebar dengan cara menobrak sistem komputer yang tidak terproteksi dengan baik. Randex menyebar pada jaringan LAN dan mengeksploitasi komputer bersistem operasi Windows. Dan yang kedua ada kasus logic bomb. Logic bomb ini bekerja secara otomatis mengakibatkan 160.000 catatan penting yang terdapat pada perusahaan terhapus. Kasus ini terungkap menggunakan metode ini pada salah satu perusahaan kereta api di Amerika. Selanjutnya, bab keempat, yaitu penutup. Kesimpulannya adalah pada dasarnya, kejahatan dunia maya atau cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem komunikasi, merupakan sarana bertukaran informasi kepada pihak lain. Salah satu contoh seperti cyber sabotage yang merupakan kejahatan yang muncul dari dampak negatif dari perkembangan aplikasi pada internet. Lalu ada sarannya, yaitu berkaitan dengan cybercrime, maka perlu adanya upaya pencegahan dengan menggunakan cara penegakan pada hukum dengan tepat, dan perlunya suatu negara memiliki perangkat untuk melawan dan mengendalikan kejahatan dunia maya. Selain itu,
Cybercrime merupakan upaya kejahatan yang harus dihindari atau diberantas dengan tuntas agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali. Ya baik, apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.